Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Yudi Kuswarojati, SEMPA, selaku dosen perilaku konsumen, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan pengaruh keluarga. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Bintang Haikal Gunawan, NNP 22401017. Perkenalkan, nama saya Abdul Manap Rizky Fauzan dengan NRP 224010 147. Perkenalkan, nama saya Ipan Tejar dengan NPM 224010154. Baik, lanjut ke materi yang pertama akan dibawakan oleh Saudara Abdul Manaf. Kami persilahkan. Pengaruh keluarga yaitu sejumlah besar keputusan pembelian dipengaruhi oleh interaksi seseorang dengan keluarga, kerabat, teman, dan kenalannya. Ada peran yang berbeda dalam proses keputusan keluarga dan untuk memasarkan produk secara efektif. Pemasar harus mengidentifikasi siapa yang membuat dan memiliki masukan dalam keputusan pembelian. Pemasar dan peneliti konsumen menganggap keluarga sebagai unit pengembalian keputusan dan konsumsi yang paling penting. Sebagian besar keputusan konsumsi terjadi dalam konteks keluarga dan oleh karena itu bersifat kolektif daripada individu. Sebagai anggota keluarga, anak-anak telah diakui memainkan peran penting dalam keputusan pembelian, yang dikutip oleh Ahmad N. Sekhar 2014. Pengertian keluarga, menurut Angel Blackwell dan Mini Art, yang dikutip Anissa 2013, dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada keluarga atau family. Keluarga adalah kelompok yang terdiri dari dua atau lebih orang yang berhubungan melalui darah, perkawinan, atau adopsi dan tinggal bersama. Yang kedua, keluarga inti atau nuclear family. Keluarga inti adalah kelompok langsung yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang tinggal bersama. Yang ketiga, ada keluarga besar atau extended family. Keluarga besar mencakupi keluarga inti ditambah kerabat lain seperti kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, dan kerabat karena perkawinan. Rumah tangga dan keluarga yang dikutip Sutisna 2002 mendefinisikan keluarga sebagai sebuah rumah tangga yang anggota-anggotanya diikat oleh darah, perkawinan, atau adopsi. Sedangkan rumah tangga tidak selalu berisi anggota masyarakat yang diikat oleh hubungan keluarga. Dengan demikian, ada rumah tangga yang bukan keluarga atau non-family household. Misalnya, ada sekelompok mahasiswa yang tinggal bersama dalam satu rumah. Dalam hal itu, mereka bisa dikatakan satu rumah tangga, tetapi bukan satu keluarga. Selanjutnya ada ukuran keluarga. Keluarga terdiri atas beberapa generasi yang berkumpul dalam satu rumah tangga. Dalam satu rumah tangga bisa terdiri atas kakek, nenek, ibu, bapak, anak, dan cucu. Kakek nenek dalam satu rumah tangga bisa dua pasang atau juga satu pasang. Dengan beberapa pasang, ibu bapak dengan anak masing-masing. Sehingga dalam satu rumah tangga bisa terdiri atas banyak anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah kakek nenek, ibu bapak, paman, bibi, kakak adik, keponakan, dan cucu. Keluarga demikian bisa disebut sebagai extended family. Selanjutnya ada pengambilan keputusan dalam keluarga dan peran yang berkaitan konsumsi. Anggota keluarga individu sering kali menjalankan peran berbeda dalam keputusan yang pada akhirnya memanfaatkan sumber daya keluarga. Yang pertama ada keputusan keluarga. Set dalam Ashel yang dikutip Sutisna 2002 menemukan bahwa pembuatan keputusan bersama lebih memungkinkan dalam situasi berikut ini. Yang pertama ada
ketika tingkat resiko yang dirasakan dalam pembelian tinggi. Yang kedua, ada keputusan pembelian penting untuk keluarga. Yang ketiga, ketika ada sedikit tekanan waktu dan tersedia cukup waktu. Yang kedua, ada spesifikasi peran. Anggota keluarga memainkan peranan yang luas dalam pembuatan keputusan. Ada 5 peran yang dapat dimainkan oleh anggota keluarga dalam setiap situasi tertentu. Anggota yang sama melakukan beberapa peran atau seluruh peran sebagai berikut. Yang pertama ada pengumpulan informasi atau disebut gatekeeper. Pengumpulan informasi mempengaruhi pemrosesan informasi keluarga dengan mengendalikan tingkat dan tipe stimulus yang dipaparkan pada keluarga. Yang kedua ada the influencer. Influencer adalah yang paling memungkinkan untuk mempengaruhi dalam cara bagaimana mengevaluasi alternatif merek. Mereka menentukan kriteria keputusan. Yang ketiga ada pembuat keputusan. Pembuat keputusan memutuskan merek apa yang harus dibeli. Hal ini mungkin karena seorang anggota keluarga mempunyai kekuatan finansial. Yang keempat ada agen pembelian, the purchasing agent. Agen. Agen pembelian melaksanakan keputusan yang telah diambil oleh pembuat keputusan untuk membeli produk untuk keluarga. Yang kelima ada konsumen akhir atau the end consumer. Konsumen akhir menggunakan produk dan kemudian mengevaluasi, memberikan umpan balik untuk anggota keluarga yang lain berkenaan dengan kepuasan atas merek dan keinginan untuk membeli merek yang sama lagi atau membeli yang lain. Yang ketiga ada konflik dalam pembuatan keputusan keluarga. Yang dikutip Dapis yang yang dikutip Sutisna 2002 percaya bahwa keputusan pembelian suatu merek produk akan menciptakan konflik dalam keluarga. Dapis menyatakan bahwa keluarga sungguh sering melakukan tawar-menawar, kompromi, dan memaksa daripada menyelesaikan masalah dalam mencapai suatu keputusan. Ada 3 area konflik yang mungkin terjadi dalam keluarga, yaitu satu, siapa yang seharusnya membuat berbagai keputusan. Kedua, bagaimana seharusnya keputusan itu dibuat. Yang ketiga, siapa yang seharusnya melaksanakan keputusan. Selanjutnya, yang keempat ada strategi keluarga untuk menyelesaikan konflik. Konflik hampir pada ha- konflik hampir ada pada setiap keluarga. Adanya konflik dalam suatu keluarga menimbulkan pernyataan penting yang harus dijawab, yaitu bagaimana sebuah keluarga bisa menyelesaikan konflik. Ada beberapa strategi dalam menyelesaikan konflik sehingga keputusan akhir bisa memuaskan semua pihak. Yang pertama ada alasan untuk pembelian suatu item atau produk. Yang kedua, mengevaluasi pilihan alternatif. Dalam menyelesaikan masalah dalam keluarga, ada 3 cara pembuat keputusan keluarga yang mungkin akan menimbulkan konsensus di antara anggota keluarga. Yang pertama, anggota keluarga yang ahli dalam item produk yang akan diberi tugas menentukan merek produk yang akan dibeli. Yang kedua, diskusi keluarga mungkin akan menimbulkan solusi yang lebih baik dan yang diusulkan oleh setiap anggota keluarga. Yang ketiga, pembelian yang bervariasi mungkin salah satu cara untuk menghindari konflik. Yang kelima, ada suami istri dan pengaruhnya. Terdapat banyak penelitian yang menganalisis tentang pengaruh suami atau istri dalam pembuatan keputusan. Besarnya pengaruh suami atau istri relatif menurut satu tipe produk yang dipertimbangkan untuk dibeli. Yang kedua, tahap dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, sifat pengaruh pembelian. Dan yang keempat, ada karakteristik keluarga. Yang terakhir, ada tipe produk yang dipertimbangkan. Beberapa hasil penelitian
penelitian masa lalu yang telah melakukan identifikasi terhadap pengaruh dominan di antara suami atau istri menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada suami mendominasi keputusan pembelian mobil. Yang kedua, istri cenderung mendominasi keputusan untuk pembelian makanan, toiletries, atau peralatan di kamar mandi dan peralatan kecil. Yang ketiga, suami dan istri cenderung mengambil keputusan bersama dalam pembelian rumah, liburan, dan furniture. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Davis dan Rigaux yang dikutip Sutisna 2002 menunjukkan pola yang hampir sama dalam pembuatan keputusan suami istri seperti penelitian yang terdahulu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, produk un- produk untuk suami cenderung dominan dan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, produk untuk istri cenderung untuk mempengaruhi secara dominan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bintang Haikal. Lalu ada sifat dari pengaruh pembelian. Klasifikasi yang paling penting dari pengaruh pembelian yaitu dengan mendefinisikan peran instrumental versus ekspresif dalam pembelian keluarga. Peran instrumental berhubungan dengan pembentukan tugas yang membantu kelompok dan membuat keputusan pembelian. Keputusan atas anggaran, waktu pembelian, dan spesifikasi produk dijadikan orientasi tugas dan oleh karena itu termasuk ke dalam peran instrumental. Di sisi lain, peran ekspresif berusaha memfasilitasi ekspresi norma kelompok dan kelompok diberi dukungan moral dan emosional. Keputusan mengenai warna, gaya, dan desain adalah keputusan ekspresif kalau mereka merefleksikan norma kelompok. Pemilihan furnitur dengan gaya ukuran Jepara misalnya, berarti menunjukkan adanya ekspresi nilai dan citra keluarga. Lalu eh, ada karakteristik keluarga. Karakteristik keluarga, walaupun suami cenderung untuk mendominasi keputusan untuk kategori produk tertentu dan istri untuk yang lainnya, tetapi di sana ada kemungkinan variasi dalam derajat dominannya dalam masing-masing keluarga. Dengan perkataan lain, pada satu keluarga mungkin suami sangat dominan dalam pembuatan pembuatan keputusan untuk pembelian suatu item produk tertentu. Namun pada keluarga lain, untuk produk yang sama, suami dominan tetapi tidak terlalu dominan. Atau bisa juga misalnya dalam suatu keluarga, suami lebih dominan. Patriarchal families dalam keputusan pembelian produk tertentu. Tetapi di keluarga lain, istri justru lebih dominan, matri, matriark, matrial, matriarchal family. Lalu hal yang sama juga terjadi pada istri. Profil keluarga yang dominan, suami menanamkan pada keluarga yang dengan nilai-nilai dan sikap-sikap tradisional terhadap peran perkawinan. Pendapatan yang tinggi dari suami mengakibatkan suami mempunyai kekuatan finansial yang lebih rendah dari biasanya, berarti bahwa keluarga itu lebih mempertahankan nilai-nilai tradisional. Lalu ada perubahan pola pengaruh suami istri. Telah terjadi pengeseran peran dari dominan suami pada pengambilan keputusan kepada pengambilan keputusan bersama. Suatu telaah menentukan bahwa telah terjadi peningkatan peran perempuan dalam
dalam pengambilan keputusan mengenai asuransi, mobil, dan pelayanan keuangan sebagai hasil dari ekonomi yang terus meningkat. Lalu orang tua, anak, dan pengaruhnya. Dalam suatu keluarga, anak memainkan peran yang penting dalam pembuatan keputusan keluarga. Masing-masing anak sesuai dengan tingkat usianya mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Anak yang lebih muda sering mengambil keputusan pembelian terhadap permen, snack, dan bioskop. Anak yang lebih tua mempunyai kekuatan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Lalu anak-anak sebagai konsumen dan proses sosialisasi. Keluarga memiliki fungsi utama untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia bagi semua anggotanya, terutama anak-anak termasuk di dalamnya adalah fungsi untuk menjadikan anak sebagai konsumen. Ujang 2015. Konsep umum mengenai sosialisas dapat dipersempit dan memfokuskan pada sosialisasi konsumen anak-anak, childhood as consumer socialization. Keluarga adalah instrumental dalam mengajari anak muda pada aspek-aspek konsumsi yang rasional, termasuk kebutuhan dasar konsumen. Peran orang tua dalam mencoba mengajar anak-anak mereka menjadi konsumen yang lebih efektif diilustrasikan dalam penemuan berikut. Orang tua, yang pertama, orang tua mengajari hubungan kualitas dengan harga pada anak mereka, termasuk pengalaman menggunakan uang dan cara berbelanja untuk produk yang berkualitas. Yang kedua, orang tua mengajari anak mereka bagaimana menjadi pembeli yang bisa membandingkan secara efektif dan bagaimana membeli produk yang dijual. Yang ketiga, orang tua mempunyai pengaruh pada preferensi merek si anak. Yang keempat, orang tua mempunyai pengaruh pada kemampuan anak untuk membedakan fakta dari hal yang dilebih-lebihkan dalam iklan. Lalu, etiska pemasar mengeksploitasikan anak dengan iklan. Di layar televisi, banyak sekali iklan dan yang secara langsung ditujukan untuk mempengaruhi anak agar melakukan atau meminta pembelian. Di Amerika, melalui Federal Trade Commission dilarang atau tidak dibenarkan para pemasar mempengaruhi anak-anak dengan iklan. Jadi, iklan yang langsung menjadikan anak-anak sebagai sasarannya tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, ada kode etik periklanan Sutisna 2002. Lalu model sosialisasi konsumen. Terdapat 3 komponen yang mempengaruhi sosialisasi konsumen secara berantai. Faktor pertama adalah faktor latar belakang konsumen seperti status sosial ekonomi, gender, umur, kelas sosial, dan latar belakang agama. Faktor kedua yaitu agen sosialisasi yang dipengaruhi oleh faktor pertama yang terdiri atas media, anggota keluarga, kelompok sebaya, dan guru. Faktor yang ketiga yaitu mekanisme belajar yang terdiri atas pemodelan, penguatan, tahap kognitif, dan pengembangan. Dan faktor ketiga yang berantai tersebut akan menghasilkan sosialisasi konsumen. Lalu ada peran orang tua dalam sosialisasi konsumen. Sejumlah telah menginvestigasi pola pengaruh keluarga dan perilaku pembelian dan konsumsi anak. Carlson dan Grossberg
yang dikutip Sutisna 2002 mempelajari peran orang tua dalam sosialisasi anak sebagai konsumen. Yang pertama, interaksi ibu dan anak. Telah yang Telaah yang dilakukan oleh Ward dan Walkman yang dikutip 2002 menemukan bahwa anak lebih dewasa lebih mungkin untuk memperoleh apa yang ia minta dari ibunya. Ketika anak menjadi lebih dewasa, mereka dapat memberi keputusan secara independen karena mereka memperoleh lebih banyak uang dari orang tua atau karena mereka lebih memiliki maaf, lebih melihat kepada PR group sebagai sumber informasi yang tidak lagi orang tua lebih orang tua, ibu lebih mungkin untuk memberikan apa yang diminta oleh anak yang lebih besar karena dengan pertimbangan bahwa anak tersebut sudah lebih kompeten dalam pembuatan keputusannya. Penentu Penemuan lainnya yaitu bahwa anak yang lebih besar kurang mungkin untuk menemani ibunya pergi ke toko dan sebagai hasilnya mereka tidak bisa melakukan permintaan pembelian karena anak tidak bersama ibunya. Lalu ada negosiasi ibu dan anak. Isler, Popper, dan Ward yang dikutip Sutisna 2002 melakukan telaah terhadap proses negosiasi ibu anak dalam pembelian suatu produk. Isler, Popper, dan Ward mengajukan kemungkinan proses negosiasi ibu anak dengan jawaban iya atau tidak. Tiga kemungkinan itu adalah yang pertama membeli suatu barang tetapi terlebih dahulu mendiskusikannya dengan anak. Yang kedua, mengatakan tidak tetapi menjelaskan alasannya. Dan yang ketiga, mengelak atau menggantikannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ipan. Selanjutnya, di sini ada pengaruh orang tua versus peer group pada anak remaja. Di sini menjelaskan satu hal yang mungkin telah bergeser adalah peran orang tua dalam mempengaruhi pembelian produk untuk anak-anak remaja. Pandangan tradisional menganggap bahwa anak remaja meminta pertimbangan dan dukungan pada orang tua dalam pembelian produk untuk dirinya. Hal ini bergeser pada bahwa anak cenderung tidak lagi setia kepada orang tuanya atau keluarganya, tetapi lebih percaya kepada kelompok sebayanya. Hasil telaah menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak yang terus bergantung pada orang tua untuk sebuah informasi. Penelitian lain menemukan bahwa anak umur 16 sampai 19 tahun lebih mungkin untuk dipengaruhi orang tua daripada oleh teman-temannya dalam pembelian peralatan olahraga dan peralatan kecil. Selanjutnya, di sini ada dua penjelasan tentang peran orang tua dalam sosialisasi konsumen. Di sini ada siklus hidup keluarga. Setiap tahap keluarga akan menggambarkan kebutuhan yang berbeda, sehingga keluarga pun akan membutuhkan produk dan jasa yang berbeda. Kelahiran anak akan menyebabkan keluarga memiliki pola belanja dan konsumsi yang berbeda dibandingkan ketika belum memiliki anak. Pasangan yang memiliki anak balita akan membeli susu bayi, pampers, dan semua produk perawatan bayi. Konsep siklus hidup keluarga telah mendapat kritik yang cukup luas karena banyak kasus di mana seseorang tidak melalui hidup tersebut. Banyak individu yang selamanya hidupnya tidak mengalami proses pernikahan, sehingga hidupnya berbeda dengan orang yang menikah. Namun demikian, pentahapan siklus hidup keluarga merupakan hal yang penting bagi pemasar, karena jumlah yang melalui tahap pernikahan dan
kemudian mempunyai anak dan membesarkannya, merupakan jumlah yang terbesar dari populasi dunia menurut Sutisna tahun 2022. Dan selanjutnya ada peran struktur keluarga dan dalam pembelian. Sesuai telah yang dilakukan oleh Atteneg yang dikutip Sutisna menemukan bahwa mereka pasangan perkawinan baru mengeluarkan 41% untuk stereo set dan 25% untuk peralatan tidur. Ketika mereka mempunyai anak, pasangan lebih mungkin untuk memikirkan rumah baru, membeli produk yang berhubungan dengan bayi, dan membeli peralatan rumah. Mulai saat itu, kebebasan menggunakan uang menurun ketika anak tumbuh menjadi besar. Pembelian keluarga lebih pada makanan dan barang-barang rumah tangga. Pada saat itu, orang tua mungkin mengalokasikan yang untuk perbaikan rumah, penggantian mobil, dan peralatan yang sudah tua. Mereka juga mulai banyak mengeluarkan uang untuk kebutuhan anak-anak belasan tahunan, seperti pakaian, mainan elektronik, dan produk-produk hiburan. Dan selanjutnya, ada implikasi keputusan terhadap strategi pemasaran. Beberapa implikasi keputusan keluarga terhadap formulasi strategi pemasaran yaitu A. Pengembangan produk, B. Penetapan harga, C. Distribusi, D. Bauran promosi, E. Pesan iklan, F. Media. Dalam pengembangan produk, produk yang akan dikembangkan sebaiknya disesuaikan dengan segmen yang dipilih. Apakah ditunjukkan untuk bayi, anak-anak, anak-anak usia remaja, orang tua, keluarga kecil, keluarga besar, atau atas dasar yang lain. B. Dalam penetapan harga, strategi harga mungkin juga dipengaruhi oleh identifikasi pembuatan keputusan. Artinya, harga yang ditentukan untuk suatu produk harus mempertimbangkan tanggapan pengembalian keputusan pembelian. Suami biasanya menentukan berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk mobil, sedangkan istri lebih banyak menentukan dalam pembelian peralatan rumah tangga. Dengan demikian, pemasar dalam menentukan harga mobil atau harga peralatan rumah tangga harus memperhatikan tingkat sensitivitas suami atau istri. C. Dalam distribusi, menurut Tatik tahun 2008 memberikan penguatan bahwa saluran distribusi yang dirancang perlu memperhatikan dinamika dan proses pengambilan keputusan dalam keluarga. Produk-produk yang pengambilan keputusannya melibatkan suami, istri, dan anak-anak tentu memerlukan lokasi atau tempat yang memungkinkan seluruh anggota keluarga datang ke tempat dan leluasa untuk diskusi dan pengambilan keputusan. Produk yang ditunjukkan pada anak-anak usia remaja perlu memperhatikan pencitraan toko sebagaimana selera anak muda yang dinamis. Kemudian ada bauran promosi. Dalam bauran promosi yang tepat perlu dirancang agar yang dipasarkan dipersepsikan seperti yang diharapkan. Apakah perusahaan akan menggunakan iklan ataukah menggunakan personal selling? Maka yang paling penting adalah khalayak yang menjadi sasaran iklan dalam keluarga. Apakah iklan ditujukan untuk ayah, ibu, atau anak-anak, atau keseluruhan anggota keluarga perlu dipertimbangkan secara cepat, cermat. Kemudian, dalam pesan iklan, ciri-ciri pembuatan keputusan keluarga mempengaruhi isi pesan iklan. Jika istri atau suami dominan dalam pembuatan keputusan, pesan iklan harus diarahkan untuk memenuhi kelompok dominan tersebut. Masalah strategi yang lebih sulit muncul ketika keputusan dibuat bersama. Apakah seharusnya iklan diarahkan kepada suami atau istri, atau seharusnya, atau satu iklan didesain untuk menarik kedua-duanya? Kemudian ada media. Dalam media, pemilihan media seharusnya didasarkan pada siapa yang lebih terlibat dalam pengambilan keputusan. Jika misalnya istri dominan dalam pengembalian keputusan, yang berarti dia lebih terlibat daripada suami. Maka media untuk menampilkan iklan juga harus media yang berorientasi pada perempuan dewasa.
Begitupun sebaliknya, jika suami lebih dominan dalam pengambilan keputusan, maka iklan seharusnya diarahkan untuk suami dan media yang dipilih harus media yang berorientasi pada laki-laki dewasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.